Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Almahesa Putri, berasal dari kelas PAIC IAIN Batu Sangkar tahun 2020. Sekarang saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya dengan judul Dampak Virus Corona Terhadap Keberlangsungan Pendidikan di IAIN Batu Sangkar. Berikut penjelasannya. Adapun alasan mengapa penulis mengangkat sebagai judul dengan latar belakang masalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak semua mahasiswa bisa mengikuti PJJ. Ini semua tidak lepas dari komponen pendukung terlaksananya pembelajaran secara efektif, seperti terkendala oleh jaringan. Jika ada pun jaringan internet, kondisinya masih belum mampu mengcover media daring. Bahkan diadakan pembangunan tower jaringan sampai ke pelosok-pelosok negeri. Kendala ini tidak dapat dihilangkan secara langsung. Kedua, banyak mahasiswa yang kurang aktif dalam PJJ. Mahasiswa yang biasanya aktif dalam pembelajaran, namun karena via online dengan program diskusi hanya diam-diam saja, bahkan hanya mementingkan sektor wajah tanpa memperhatikan sampainya materi kepada sesuai dengan target pada proses pendidikan. Kebiasaan rebahan yang ditimbulkan karena PSBB membuat mahasiswa terbiasa bermalas-malasan. Tidak ada lagi semangat belajar karena dirayu oleh berbagai fitur gadget yang lebih menarik ketimbang mendengarkan presentasi yang terkesan membosankan. Terbukanya celah banyak mahasiswa yang cabut ketika Zoom dengan menonaktifkan kamera dan audio lalu main game atau sibuk dengan sosial media. Yang ketiga, ketidakefektifan belajar di kala virus corona. Virus corona sangat berpengaruh dalam keberlangsungan belajar mahasiswa di IAIN Batu Sangkar. Banyak keluhan yang tidak mengerti dengan materi karena penjelasan yang terbatas via online. Bahkan sekali tidak bisa ikut dalam aktivitas PJJ. Kita bisa perhatikan mata pelajaran usul fikih misalnya, dengan pelajaran yang boleh dikatakan berat karena memuat kaidah-kaidah bahkan hukum-hukum yang tidak bisa sekedar dibayangkan, tapi harus dijelaskan secara rinci, sehingga berimbas pada perolehan nilai ujian tengah semester mahasiswa. Sebagai contoh kecil, kelas PAIC semester 1 hanya 3 orang yang menuntaskan dengan nilai di atas 65 dari 43 orang. Ini adalah bukti ketidakefektifan belajar di kala virus corona. Banyak mahasiswa yang stres karena hanya dipanikkan oleh tugas, jadinya kurang bersosial. Banyaknya mata pelajaran yang terutama bagi mahasiswa baru, maba atau mahasiswa baru, kesulitan dalam beradaptasi dengan tingkat yang lebih tinggi. Muncul berbagai tuntutan-tuntutan baru yang sangat berbeda dengan tingkat pendidikan di SLTA yang sudah mereka lewati sebelumnya. Timbulnya rasa malas mahasiswa dalam proses pembelajaran jarak jauh. Ini semua tidak terlepas dari kejenuhan yang hanya belajar via online. Tidak bisa bertemu dengan teman-teman baru, kesulitan memahami materi, bahkan tidak mengerti dengan tugas yang diberikan oleh dosen. Ada kerugian mendasar bagi murid ketika terjadi penutupan kampus. Misalkan saja, target-target skill maupun keahlian tertentu mahasiswa yang semestinya tahun ini mendapatkan penilaian sehingga terdampak random untuk tahun yang akan datang. Maka pupus sudah bagi mahasiswa yang telah mampu menguasai banyak keterampilan di tahun ini tetapi tidak dapat memperoleh penilaian yang semestinya. Belum lagi Google Classroom akhir-akhir ini error. Biasanya Google Classroom menjadi wadah pengumpulan tugas bagi mahasiswa. Sayangnya, akhir ini tidak dapat berfungsi lagi. Mahasiswa tidak bisa mengumpulkan tugas sebagaimana mestinya. Ini membuat pelaksanaan sekolah via online menjadi terasa sulit. Terbukanya celah berperilaku tidak jujur dalam ujian. Kita bisa melihat dalam ujian bahasa Inggris yang diberi soal dengan soal pilihan ganda. Dengan adanya fitur penerjemahan dalam Google Dokumen, maka dengan mudah mahasiswa bisa menjawab soal bahasa Inggris tersebut seperti menjawab soal bahasa Indonesia untuk kelas 2 SD. Carl Sloan menjelaskan di mana para remaja di Swedia memiliki jumlah hari yang berbeda untuk mempersiapkan diri menghadapi tes penting. Perbedaan-perbedaan ini bersifat acak, kondisi yang penulis coba mengasumsikan kondisi yang sama di Indonesia. Selanjutnya, memakan biaya besar. Perangkat pendukung teknologi jelas mahal. Banyak di daerah Indonesia yang guru pun masih dalam kondisi ekonominya yang mengkhawatirkan. Kesejahteraan guru maupun murid yang membatasi
mereka dari serba terbatas dalam menikmati sarana dan prasarana teknologi informasi yang sangat diperlukan dengan musibah COVID-19. Diberlakukan pelajaran jarak jauh membuat semua kalangan pelajar memerlukan media online seperti smartphone, laptop, gadget, komputer, dan lain sebagainya. Sedangkan bulanan harus membeli kuota dengan budget yang tidak sedikit. Tidak hanya sebatas kuota, sementara uang sekolah harus tetap dibayar, hingga pengeluaran menjadi 2 kali lipat. Karena tuntutan biaya yang besar, sedangkan kondisi ekonomi Indonesia dalam keadaan yang krisis, ini bisa saja menyebabkan putus sekolah. Mereka memilih untuk berhenti sekolah, melanjutkan bekerja demi meringankan beban kedua orang tuanya. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan tadi, maka penulis mengangkat sebuah penelitian dengan judul Dampak Virus Corona Terhadap Keberlangsungan Pendidikan di IAIN Batu Sangkar. Adapun rumusan masalah yang penulis kemukakan, yang pertama, bagaimana dampak virus corona terhadap keberlangsungan belajar mahasiswa di IAIN Batu Sangkar. Kedua, bagaimana semangat belajar mahasiswa di IAIN Batu Sangkar dalam wabah virus corona. Yang terakhir, bagaimana keefektifan belajar mahasiswa di IAIN Batu Sangkar di kala virus corona. Adapun tujuannya untuk mengetahui dampak virus corona terhadap keberlangsungan belajar mahasiswa di IAIN Batu Sangkar, serta mengetahui semangat belajar mahasiswa di IAIN Batu Sangkar dalam wabah virus corona, serta mengetahui keefektifan belajar mahasiswa IAIN Batu Sangkar di kala virus corona. Adapun subjek penelitian yaitu mahasiswa khusus di IAIN Batu Sangkar, populasi beberapa mahasiswa di lingkungan jurusan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, dengan sampel 43 orang mahasiswa PAIC. Adapun manfaat penelitian, yang pertama, tetap semangat dalam menuntut ilmu meski dalam dilema virus corona. Yang kedua, termotivasi untuk menjadi remaja yang akan meneruskan tongkat estafet perjuangan bangsa Indonesia dan menjadi orang yang pintar menghadapi tantangan-tantangan masa kini, terutama masalah pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang ketiga, termotivasi pemerintah beserta masyarakat untuk membuat kebijakan-kebijakan mengatasi berbagai kekurangan proses pembelajaran dalam masa COVID-19. Yang terakhir, sebagai pengalaman bagi penulis dalam meneliti dan memahami berbagai konsep pendidikan beserta evaluasi agar tercipta kemajuan dalam sektor pendidikan di Indonesia. Sistem pembelajaran jarak jauh bukanlah sistem yang baru dalam dunia pendidikan. Meskipun begitu, sistem pembelajaran jarak jauh masih asing di telinga dikarenakan masih jarang lembaga pendidikan yang menerapkan sebelum masa pandemi. Terlebih lagi pada masa pencegahan COVID-19 ini. Karena itu, sistem pembelajaran jarak jauh ini sangat berpengaruh terhadap prestasi atau keberhasilan belajar mahasiswa. Peningkatan keberhasilan pembelajar masih kecil dan tidak efektif. Penggunaan media internet atau e-learning memiliki kendala yang cukup besar. Koneksi jaringan dan kendala teknis seperti server down dan error menghambat keberhasilan pembelajaran. Oleh karena itu, diharapkan adanya perhatian yang lebih dengan meningkatkan kreativitas guru dalam memberikan pembelajaran agar menarik minat belajar mahasiswa, sehingga berdampak kepada prestasi mahasiswa. Selain itu, sangat dibutuhkan bantuan oleh pemerintah untuk memberikan fasilitas yang mendukung pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini. Dengan demikian, kepada tenaga pendidik juga diharapkan mampu memberikan keringanan serta pengertian agar bisa memahami berbagai kendala yang ditemui oleh mahasiswa, agar angka berhenti kuliah bisa teratasi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.